Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebita Rahmawati dari kelas 11 Analis akan menjelaskan tentang processing jaringan. Apa sih yang dimaksud dengan histologi? Jadi, histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop. Pada sediaan jaringan yang dipotong tipis, salah satu dari cabang-cabang biologi. Jadi, histologi dapat juga disebut sebagai ilmu anatomi mikroskopis. Tahap-tahap processing jaringan. Yang pertama, pengawetan atau fixation. Yang kedua, dehidrasi atau dehydration. Yang ketiga, pembeningan atau clearing. Yang keempat, pembenaman atau infiltration. Yang kelima, pengecoran atau blocking. Yang keenam, pengirisan atau sectioning. Yang ketujuh, pewarnaan atau staining. Yang kedelapan, pelabelan atau labeling. Jadi yang pertama ini ada pengawetan atau fixasi. Jadi stabilitas unsur penting pada jaringan sehingga unsur tersebut tidak berpindah atau mengalami penumbuhan selama prosedur selanjutnya. Nah, fungsinya ini untuk mengawetkan jaringan, mengeraskan jaringan, menghambat proses pembusukan atau autolisis. Nah, di sini ada prosedur fiksasi, tapi sebelum ke prosedur fiksasi, kita harus mengetahui dulu nih jenis larutannya. Yang pertama itu ada alkohol, yang kedua ada aldehida, yang ketiga ada merkuri, yang keempat oxidizing agents. Nah, kita harus siapin dulu alat dan bahannya seperti wadah tempat sampel, label, pensil, dan bahan fiksasi. Prosedur fiksasinya itu yang pertama, sampel jaringan dipisah menjadi 3 bagian jaringan besar, sedang, kecil, atau ukuran di bawah 1 cm. Yang kedua, masukkan sampel jaringan yang sudah dipotong ke dalam kaset. Yang ketiga, masukkan kaset ke dalam wadah yang berisi larutan fiksasi, inkubasi pada suhu kamar minimal 24 jam, lalu dilakukan proses dehidrasi. Yang kedua, ada dehidrasi atau dehydration. Proses pengeluaran air di jaringan agar jaringan tersebut bisa diisi oleh parafin hingga dapat diiris tipis. Nah, di sini juga ada jenis larutannya. Yang pertama ada alkohol, ada sukrosa 20%, ada metil alkohol atau spiritus. Nah, siapkan dulu alat dan bahannya, seperti wadah, pinset, pensil, label, dan bahan dehidrasi. Prosedurnya itu yang pertama, proses dehidrasi dilakukan secara perlahan-lahan menggunakan alkohol bertingkat dimulai dari presentasi rendah sampai absolut. Yang kedua, siapkan wadah yang berisi bahan dehidrasi sebanyak 5 tempat. Isi masing-masing wadah dengan alkohol 50%, 70%, 80%, 90%, dan 95%. Yang ketiga, sampel yang ada di wadah fiksasi dicuci dengan air mengalir hingga bersih. Yang keempat, masukkan sampel jaringan yang telah dicuci ke dalam wadah yang berisi alkohol. Ditunggu selama 3 jam dan setiap 1 jam sekali alkoholnya diganti atau diulangi mulai dari alkohol 50% sampai absolut. Dilanjutkan kepada proses selanjutnya. Yang ketiga, ada pembeningan atau clearing, tahap yang bertujuan untuk mengeluarkan alkohol di jaringan dan menggantikan dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan parafin. Fungsinya ini agar jaringan dapat dimasukkan ke dalam parafin. Nah, di sini ada jenis larutannya. Yang pertama, kloroform, benzena dan silena, cedar oil, benzil benzoat, dan metil benzoat. Siapkan alat dan bahannya seperti wadah, pinset, pensil, label, dan bahan untuk clearing. Prosedur yang pertama itu siapkan 2 wadah yang masing-masing berisi larutan clearing dengan label clearing 1 dan clearing 2. Yang kedua, ambil jaringan di proses akhir dehidrasi dengan pinset. Yang ketiga, masukkan ke wadah clearing 1 selama 30 menit dan masukkan ke dalam wadah clearing 2 dengan pinset, tunggu selama 30 menit.
Lanjut ke proses selanjutnya. Yang keempat, ada pembenaman atau impregnasi. Proses pengeluaran cairan pembeningan di jaringan dan menggantikan dengan parafin. Fungsinya ini agar jaringan benar-benar bebas dari cairan pembening, karena sisa cairan pembening dapat mengkristal dan sewaktu dipotong dengan mikrotum akan menyebabkan jaringan mudah robek. Nah, jenis larutannya itu ada parafin cair panas, paraflas, dan plastik. Prosedurnya itu siapkan alat dan bahannya seperti yang tadi, wadah, pinset, label, oven atau inkubator, dan bahan impregnasi. Yang pertama, ambil jaringan dari proses akhir clearing. Yang kedua, masukkan jaringan ke dalam wadah yang berisi parafin cair. Yang ketiga, masukkan ke dalam inkubator dengan suhu 56 derajat Celcius sampai 59 derajat Celcius. Inkubasi minimal 2 jam. Lanjut ke proses selanjutnya. Yang kelima, ada pengecoran atau blocking. Proses pembuatan blok preparat dengan menggunakan bahan dan parafin. Fungsinya ini agar mudah diiris saat dipotong dengan mikrotum. Nah, di sini ada prosedur blocking. Siapkan dulu alat dan bahannya, seperti alat pencetak. Dapat berupa besi berbentuk L atau Lockhart atau cetak mold. Yang kedua, pinset. Yang ketiga, teko untuk menuang parafin. Yang keempat, label. Yang kelima, pensil. Bahannya itu parafin atau paraflas. Prosedurnya itu ada 2 macam, yaitu dengan cara lama dan cara baru. Dan cara lama itu menggunakan potongan besi berbentuk L. Caranya itu, yang pertama, 2 buah potongan besi disusun di atas lembaran logam hingga rapat dan membentuk ruang seperti kubus. Tuangkan sedikit parafin cair di bagian pinggir tempat pertemuan potongan besi agar tak bocor. Kemudian ambil jaringan dari oven, hasil proses impregnasi, dengan pinset ke dalam ruang kubus. Selanjutnya, parafin dituang ke dalam ruangan kubus. Hal yang harus dicegah adalah jangan sampai gelembung udara mengisi blok parafin tersebut. Nah, kalau dengan cara yang kedua atau cara baru, yaitu dengan menggunakan cetakan dari plastik dan piringan logam dengan cara isi ini histoplet dari plastik diletakkan di atas piringan logam atau secara cetakan membentuk es batu. Satu itu, tuangkan sedikit cairan parafin ke dalam cetakan tersebut. Yang kedua, secepatnya masukkan jaringan dengan menggunakan pinset yang telah dipanaskan atau agar parafin tak beku dan diatur posisi di dalam cetakan. Yang ketiga, parafin cair kemudian dituangkan kembali hingga menutupi seluruh cetakan. Yang keenam ini ada pengirisan atau seasoning. Pengirisan blok parafin dengan mikrotum agar jaringan dapat dipotong dengan sangat tipis dan direkatkan pada gelas objek. Prosedur seasoning. Yang pertama itu siapkan alat dan bahannya seperti mikrotum, pisau mikrotum, blok parafin, jar perekat albumin atau putih telur, water bath, gelas objek, dan sarklit atau kuas. Yang pertama itu, potong jaringan dari proses blocking dengan mikrotum dengan tebal 5-7 mikrometer. Ambil pita parafin yang mengandung jaringan. Yang kedua, lalu pindahkan ke dalam water bath dengan sengkelit yang temperatur 37 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dan biarkan beberapa saat sampai pita parafin mengembang. Yang ketiga, lalu ambil pita parafin dengan objek las yang sudah dibaluri zat perekat. Yang keempat, biarkan sampai kering dan simpan objek las tadi untuk selanjutnya diwarnai.
Yang ketujuh, pewarnaan atau staining. Proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong sehingga unsur jaringan menjadi kontras dan dapat dikenali atau diamati dengan mikroskop. Nah, siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, preparat hasil staining jar, cover glass, pewarna hematoksilin, alkohol 95%, 90%, 80%, dan 70%. Silol dan Kanada balsam. Prosedur yang pertama yaitu preparat hasil staining dengan menggunakan staining jar dimasukkan ke dalam silol 1 dan silol 2 dengan menggunakan staining jar sampai parafin hilang dari preparat atau devavinisasi, kurang lebih masing-masing 5 menit. Yang kedua, masukkan preparat ke dalam alkohol dengan gradasi yang menurun dari 90% sampai 50% dan air masing-masing 3 menit atau hidrasi. Yang ketiga, masukkan dalam larutan hematoksilin selama beberapa menit bergantung pada umur hematoksilin dan kedalaman warna yang diinginkan. Selanjutnya, bilas dalam air mengalir sampai warna biru hilang. Observasi di bawah mikroskop. Jika masih terlalu biru, cuci lagi dan air mengalir selama beberapa menit. Jika sudah cukup warnanya, lanjutkan ke dalam tahap selanjutnya. Masukkan ke dalam larutan eosin selama beberapa menit, bergantung pada umur eosin dan kedalaman warna yang diinginkan. Masukkan ke dalam alkohol dengan gradasi naik dari 50% sampai 90%, masing-masing 3 menit atau dehidrasi. Masukkan ke dalam silol 1 dan silol 2 masing-masing 3 menit. Ambil preparat dan tutup dengan kaca penutup yang diberi Kanada balsam dan atau entelan. Lanjut ke proses selanjutnya. Nah, proses akhir yaitu yang ke-8, pelabelan atau labeling. Pencatatan kembali dengan detail dari jaringan pada gelas kaca atau preparat seperti nomor registrasi pasien, nama organ, asak sampel, tanggal pembuatan, dan lain-lainnya. Tujuannya ini untuk menghindari kesalahan atau tertukarnya preparat satu dengan preparat yang lainnya. Persiapan melakukan labeling itu yang pertama alatnya itu ada label dan spidol. Bahannya itu preparat hasil dari staining. Prosedurnya itu yang pertama, ambil preparat hasil pewarnaan. Yang kedua, tulis label sesuai dengan identitas pasien. Yang ketiga, tempelkan pada perekat. Sekian materi processing jaringan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.